Dan mobil ini terkenal dengan mobil yang legend ya, karena variannya panjang ya. Kenapa kok variannya panjang? Ya biasanya kalau mobil itu punya varian yang panjang berarti dia enak untuk dipakai, enak untuk dinikmati ya. Tapi bukan makanan ya, ini mobil. Enak kalau kita mau bilang enak untuk dinaikin ya gimana ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Gasroad. Nah, kali ini kita disodorkan dengan satu unit Kijang LGX ya, tipe LGX tahun 2000. Dan mobil Kijang kapsul ini warna aslinya itu sempen ya, atau mungkin kita bisa dicek di STNK itu coklat muda atau sempen, coklat metalik. Mobil ini merupakan facelift yang pertama ya. Kita bisa lihat bedanya ya dengan yang sebelum facelift, karena dari headlampnya aja, dari lampu utama itu sudah kelihatan ya. Di headlampnya biasanya kalau untuk yang sebelum facelift itu ada dia fog lampnya itu digabung sama headlamp ya. Kalau ini sudah headlampnya fog lampnya udah pisah, dia udah di bumper. Kemudian kalau kita bisa cek di grill ya, ini bedanya, ini grillnya facelift pertama dan facelift kedua atau sebelum facelift itu kelihatan dari grill juga. Kalau sebelum facelift itu grillnya dia lebih ke horizontal ya. Kemudian masuk ke facelift pertama, dia grillnya ada vertikal dan horizontal gabungan. Kemudian untuk facelift yang ketiga, yang tahun 2003 sampai 2005, itu dia grillnya sudah horizontal semua dan dia agak maju ke depan ya gitu, agak maju dikit lah gitu. Itu bedanya di situ kalau kita lihat dari sisi depan. Nah, untuk mobil ini sudah pakai variasi ya. Kita lihat di depan ini dia udah pakai variasi, pakai spion punyanya Fortuner ya. Jadi ini memudahkan Anda untuk melihat sisi samping, bawah, dan sisi depan ya. Kalau untuk spion yang standar itu kan cuma lihat belakang aja. Dan kalau orang bilang mobil ini menyebutnya dengan mobil Kijang kapsul ya. Kenapa kok Kijang kapsul? Ya karena mungkin bentuknya mirip kapsul kali ya. Nah, ternyata mobil ini itu punya dua varian ya. Oke, jadi mungkin Anda bertanya-tanya, ini sebenarnya review atau jual? Nah, kita review dulu sebelum kita jual. Jadi Anda kalau ingin tahu tentang mobil ini, kita udah cek dulu satu persatu. Nanti ketika Anda berminat, Anda bisa langsung hubungi kami. Mobil ini itu punya dua tipe ya. Yang satu tipe long dan yang satunya tipe short. Jadi ada yang tipe panjangnya, terus kemudian ada tipe yang pendeknya. Ya, untuk tipe yang panjangnya yang seperti di belakang saya ini tipe LGX ya. Jadi long itu ada tipe terendahnya itu LX ya, itu tipe terendahnya. Kemudian tipe standarnya itu ada LSX ya. Kemudian tipe tertingginya itu ada LGX ya, yang di belakang saya ini tipe tertingginya LGX. Tapi ada satu lagi tipe special editionnya, itu tipe Krista ya. Jadi kalau tipe tertingginya dari Kijang kapsul ini ada tipe Krista. Kemudian shortnya itu ada tipe S ya, diawali dengan huruf S, yaitu SX untuk tipe terendahnya, SSX untuk tipe standar atau menengah, kemudian LSX untuk tipe tertingginya. Tipe shortnya juga ada tipe special editionnya, itu tipe Rangga, tapi di sini jarang ada yang tipe Rangga. Kijang kapsul ini itu dimulai diproduksi tahun 97 ya. Itu untuk produksi pertama kalinya. 97 itu mulai dari Kijang kapsul itu dikeluarkan dengan mesin karburator ya. Mesin karburator dengan cc 108 ya. Kemudian tahun 2000 sampai 2003 itu baru keluar injeksinya. Ya, itu pun dengan dua mesin ya, 18 dengan cc 2000. Ya, kemudian untuk tahun 2003 sampai 2005 itu juga mengeluarkan dua mesin juga. Itu untuk bensin
dengan cc 18 juga ada, terus kemudian cc 2000 juga ada. Nah kebetulan mobil ini dengan cc 18 ya, jadi mobil ini cc 18 injeksi. Saya pikir mobil ini kalau orang bilang boros nggak terlalu juga sih. Mobil ini juga keluar mesin diesel ya, dieselnya itu 2400 cc ya, dari tahun 97 sampai 2005 itu tetap dengan mesin 2,4 diesel. Mobil ini dari sisi samping dia juga melakukan perubahan di velg ya, karena velg standarnya adalah ring 14 ya. Dengan ini dia dirubah dengan ring 17 dengan ban 215 per 55 ya. Dia pakai ban Turanza ya. Dan ini kondisi bannya itu masih lumayan ya, masih lumayan bagus ya. Terus dari bodi ya, bodi mobil ini masih tipis ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk Kijang keunggulannya memang platnya lebih tebal daripada yang mobil-mobil kelas LCGC ya tentunya. Nah, mobil ini platnya masih tipis, dan kalau kita lihat dari belakang ini dia masih lempeng ya, karena nut-nutnya ini juga masih saya pikir nut-nutnya ini masih bagus ya. Nah, untuk sisi samping ya, kalau Anda mau bedakan ini long apa tipe short ya, LX atau SX ya, atau LGX atau LSX ya. Nah, saya suka salah-salah itu kalau bilang SNS. Wis angel. Kalau apa dari belakang ya, kita bisa lihat bedanya mobil ini yang tipe long sama tipe short itu dari kacanya. Nah, ini kalau kacanya biasanya cuman kalau tipe yang LSX itu pendek ya, tapi ini dia lebih panjang ya, lebih panjang, jadi dia masuknya ke LGX karena dia long. Kanan ini bannya juga sama kayak depan kondisinya ya, pakai ring 17 ya, pakai velg ring 17. Nah, ini untuk bagian belakangnya karena dia udah tipe facelift ya, ini dia kacanya sudah full ya, dia kacanya sudah lebih lebar dari tipe yang sebelumnya. Kalau tipe non facelift, sebelum facelift itu dia lebih kecil ya, dia kacanya lebih kecil, kemudian dia karetnya nonjol gede banget, nonjol karetnya gede banget seperti ini. Nah, kalau ini udah masuk facelift pertama, jadi dia untuk emblemnya dia udah nyatu sama kacanya, dia lebih lebar ya, terus kemudian karetnya nggak begitu nonjol ya, udah halus. Nah, kalau untuk mobil ini dia udah pakai spoiler ya, kemudian dia yang punya ini juga melakukan perubahan ya. Kalau standarnya sebenarnya untuk tipe facelift pertama dia memang lampu belakangnya seperti ini ya, tapi harusnya dia nggak pakai reflektor seperti ini, tapi dia dipasang reflektor kayak Kijang kapsul facelift ketiga berarti ya. Kalau facelift ketiga bedanya udah pakai ini harusnya belum pakai, tapi ini udah dipasang biar jadi kayak facelift ketiga untuk dari belakang. Kita cek ruang mesin. Oke, kita pasang dulu ini. Bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya ini cakak ya. Mesin bensin facelift pertama ya. Jadi ya ini kayaknya mesin simple banget ya. Ini kalau kita mau cek kendaraan ya, yang perlu kita cek juga dari oli ya. Yang penting kita harus cek olinya dulu. Nah, ini untuk oli kita bisa cek. Nah, olinya ini aman ya. Ini olinya aman. Kalau nggak coklat ya hitam atau bening ya, ini aman ya. Biasanya menurut pengalaman kita itu kalau oli mesin itu warnanya justru coklat susu ya, ibaratnya kayak oli kecampur sama air, itu berbahaya karena itu dari blok silinder itu sebenarnya udah ada yang ngulet ya, jadi nanti campur antara air radiator sama oli. Nah, itu efeknya jadi olinya udah kelihatan pasti dia seperti susu, seperti coklat susu, bukan seperti susu. Nah, kalau udah coklat susu seperti itu efeknya harus turun mesin pasti, karena silinder ada yang ngulet ya. Ini masih aman, kalau mesin masih aman, cuman memang agak sedikit perlu dibersihkan ya, karena dia ini dari dekselnya dia mungkin dia bocor dari sini. Kalau menurut saya dia bocor dari sini ya, jadi dia akhirnya kan nyemprot ke deksel ya. Terus kemudian untuk sasis depan, ini sasis depan kayaknya utuh ya, ini nggak ada bekas-bekas las-lasan. Kalau mobil bekas nubruk bisa dilihat juga dari sasis depannya ada bekas las-lasannya ya. Nah, ini juga perlu dicek ya. Kadang kita suka ketipu nih masalah untuk bagian depan ya. Biasanya kalau bekas nubruk kan pasti ada lasnya, pasti ada las-lasannya. Ini halus, nggak ada las-lasannya. Ini aman, jadi nggak ada bekas nubruk ya.
biasanya walaupun sudah dicat tetap kelihatan, walaupun didempul dan sebagainya tetap masih posisi mesin sudah dinyalakan, suaranya anteng ya, tenang, masih halus ya. Karena kalau mesin biasanya ada suara-suara yang seperti in the chip, itu biasanya dari panbel ya, udah tua ya. Kemudian ini karena dia suaranya kenceng, ini karena kipasnya ya. Kipasnya ini cukup besar, jadi suaranya besar banget ya. Ini sisi interior ya, setirnya masih standar ya, ini udah dibalut tapi ya udah kurang bagus lah, bisa dirubah ini ya untuk cover setirnya ya. Dashboard memang untuk LGX ini, untuk Kijang ini memang dia pakai plastik keras ya, dan dia punya apa namanya ini, dia lacinya cukup luas ya. Ini kalau kita lihat ini berbagai barang masuk ya di dalam ya. Ini laci cukup luas. Ini untuk kisi-kisi AC ada 4 ya. Kemudian nah ini karena ini tahun 2000, walaupun dia udah LGX tapi dia cuma ada 3 percepatan seperti ini. Nggak ada pilihan untuk apa namanya, udara, sirkulasi udara dari luar ataupun hanya dari dalam ya. Ini nggak ada, cuman untuk kecepatan AC aja. Nah ini AC dingin banget ya, ini AC normal. Ini yang saya suka dari Kijang, dia tombol hazardnya mudah dijangkau ya, seperti ini ya, hazardnya mudah dijangkau ya. Saya kadang-kadang pakai mobil yang hazardnya kita harus nyari-nyari, kadang-kadang campur sama tombol lain. Jadi kalau kita dalam kondisi darurat, kita mau cek tombol itu kadang-kadang suka kesasar ya, suka mencetnya salah, mencet yang sebelahnya gitu. Jadi kalau ini aman ya, kita langsung untuk tombol hazard lebih enak ya. Kemudian untuk panel-panel masih panelnya masih standar ya, belum digital ya, masih jarum semua, tapi enak juga dipakai. Untuk Kijang ini pakai 5 percepatan ya, dan 6 sama mundur ya, karena 5 tambah 1 berarti 6 ya. Yeah. Nah ini kalau kameramen 5 tambah 1 malah jadi 4. Nah ini 5 percepatan ya, plus 1 mundur. Dia pakai konsol box ya, jadi dia pakai tempat konsol box ini tertutup. Kemudian yang terbuka juga ada 2 ruangan seperti ini. Nah untuk lantai-lantainya ini masih utuh ya, ini lantainya masih utuh, aman ya, lantai aman, masih utuh. Terus ini joknya, ini sebenarnya aslinya Bluetooth ya, aslinya Bluetooth, bisa dicek. Ini aslinya Bluetooth seperti ini, tapi ini dia dibungkus pakai vinil ya, punyanya Toyota ya, standarnya Toyota. Nah untuk LGX ini udah pakai apa namanya ini, double blower ya. Ini electric mirrornya perlu servis ya, ini sepertinya nggak jalan. Untuk power windownya jalan ya. Nah power window jalan. Nah tadi kita copot sebelah kiri jalan ya, normal, enteng. Mobil Kijang ya, dia pakai door trim sederhana seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya mewah pada tahun 2000 ini ya, karena dia pakai Bluetooth ya, dan ini masih bagus ya, ini masih ori, dibungkus pakai plastik seperti ini ya. Terus kemudian untuk bagian bawahnya dia ada speaker, ada tweeter di sini ya, jadi bisa langsung lebih enak ya didengar ya. Beda kadang-kadang ada yang tweeternya di depan gitu, jadi kelihatan ya lebih, ibaratnya kayak lagi nonton konser gitu, speakernya di depan, ini di samping ya. Kita sambil jalan, walaupun ini posisi di lapangan ya, tapi lumayan kalau lapangan bergelombang ya, kita jadi tahu ini suspensinya bagaimana. Ini posisi jalan nggak rata, ini bergelombang ya. Ya tapi kalau untuk mobil Kijang ini dinikmati memang di dalam mobil ya, nyaman, enak gitu. Kadang ada yang coba pakai
kecepatannya berapa menit mencapai kecepatan berapa. Nih saya rasa Anda nggak buat beli mobil ini nggak buat balapan ya, jadi nggak perlu lah. Yang penting untuk sehari-hari mobil ini aman dipakai, nyaman, nggak ada suara duduk-duduk untuk kaki-kaki. Terus kemudian untuk setirnya juga enak ya, aman, setirnya nggak ada speleng ya. Biasanya kalau untuk setir kan dia pakai ada speleng kalau dia nggak normal. Nah ini nggak ada suara duduk-duduk, ini aman. Saya saat ini lagi nikmati bangku posisi kedua ya, dan tadi informasi tentang Kijang LG ini udah kita sampaikan semua ya. Buat Anda yang berminat, mobil ini ditawarkan dengan harga 70 juta ya. Anda bisa langsung hubungi kami atau langsung ke sama yang pemiliknya ya. Kebetulan pemiliknya ada di sini. Nah, langsung bisa ketemu sama beliau juga bisa. Terus kemudian kalau Anda posisinya di luar kota, Anda bisa transfer uang bensin ke kami, nggak masalah. Nanti kita meluncur ke lokasi, Anda duduk di rumah dengan santai, Anda bisa cek mobil sepuasnya. Oke, Anda bisa subscribe, like, dan share ya untuk channel kami ya, di channel Gasrut, biar kami bisa lebih menggali informasi lebih banyak tentang otomotif. Anda juga bisa menikmatinya. Oke, itu saja dari Gasrut. Salam Gasrut. Memang untuk LG ini, untuk Kijang ini memang dia pakai plastik keras ya, plastik apa namanya ini, mika ya, kayak gue lah. Saya suka dari Kijang ya, dia tombol apa namanya ini, cek maning, maning ngasih apa gitu jenengannya, asat. Ini yang suka ini yang saya suka. Oke. Ini oke. Sebelumnya kita minta like ya, komen dan share ya buat Anda. Subscribe ulang. Ya. Oke. Apa sih? Subscribe, like, share. Iya. Di sini kita pertama ya. Oke semuanya, minta like, komen dan share ya untuk channel kami agar.